Shalom. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Untuk mulai ibadah pada hari ini, teman-teman dipersilahkan untuk saat hening. Saat hening dimulai. Saat hening selesai. Teman-teman dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Allah datang bersama-sama dengan kita saat ini. Ia yang datang ke dunia dengan kerendahan hati dan dengan cinta kasih, hendak mendamaikan aku, kamu, mereka, dan dunia. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara dari Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Suci tinggal dan hidup dalam kita. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali dalam ibadah pemuda ini. Kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Sang Sumber Kasih supaya kita diampuni. Menyesalah dan bertobatlah, karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara, itu akibatnya. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin, siapa menolongnya? Banyak yang mati, siapa mengingatnya? Kristus, kasihanilah kami. Banyak yang hidup kaya dan mewah, tapi terasing dari sesamanya. Banyak yang mati tanpa sejahtera. Banyak senjata, alat pembunuh, makin mengisi seluruh dunia. Apakah arti hidup manusia? Juru selamat, Maha Pengampun, dosa Kau hapus di atas salib-Mu. Bangkitkan kami di kebangkitan-Mu. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Untuk berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk petunjuk hidup baru terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Teman-teman, kita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Teman-teman boleh duduk kembali. Sekarang kita akan persembahan. Untuk sebagai dasar persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pujian persembahan, kita menyanyikan Ku Berikan Persembahan. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, karena berkat-Mu kami dapat kembali melaksanakan ibadah. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan persembahan sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga persembahan ini dapat berguna bagi orang-orang yang membutuhkannya ya Tuhan. Dan juga berkatilah tangan-tangan yang
mengelola persembahan ini supaya dapat Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Untuk pelayanan firman akan dipimpin oleh Pendeta Ari. Untuk Pendeta Ari kami persilahkan. Shalom, kompa GKJ Magelang, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Dan jangan lupa awali hari ini dengan sarapan. Karena kalau hanya diawali dengan senyuman, saya pernah mengalami ternyata jam 10 sudah lapar. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan bersama berdoa, menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang maha baik, begitu luar biasa penyertaan Tuhan kepada kami, dan sampai saat ini Tuhan masih memelihara kami. Maka perkenankanlah ya Tuhan, kami pada saat ini memohon tuntunan Tuhan secara khusus di dalam kami akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Begitu pula hamba Tuhan yang Tuhan pakai juga Tuhan yang akan memperlengkapi. Kami serahkan pagi ini kiranya Tuhan yang akan berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 7 dan 8. Matius pasal 6 ayat 7 dan 8. Akan saya bacakan Matius pasal 6 ayat 7 dan 8 yang beginilah firman Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita pada saat ini adalah tentang doa. Saya yakin yang namanya doa itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Tidak hanya bagi kita orang Kristen, bahkan semua orang beragama pun itu tidak asing dengan yang namanya doa. Bahasa yang paling keren untuk mendefinisikan doa itu adalah cara berkomunikasi manusia dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Jadi kalau mau curhat, mau ngobrol-ngobrol, mau menyapa Tuhan, itu adalah melalui doa. Nah, sekarang bagaimana jika kalau tadi saya analogikan atau gambarkan bahwa doa itu seperti curhat, ngobrol dan yang lain sebagainya, cara berkomunikasi kepada Tuhan ternyata bertele-tele, tidak langsung pada poinnya. Tidak langsung pada poinnya, tapi muter-muter dulu. Kira-kira bagaimana? Mungkin perlu kita pahami bersama bahwa ternyata apa yang Tuhan kehendaki itu terkadang berbeda dengan yang menjadi pemikiran kita. Gambaran sederhananya begini. Teman-teman atau saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan mungkin pernah mengikuti sebuah acara. Acara yang ternyata acara tersebut itu begitu protokoler. Tahu nggih, acara yang dengan protokoler, jadi resmi, di situ banyak sambutan gitu. Banyak sambutan, banyak yang memberikan sepatah dua patah kata, katanya sepatah dua patah kata tapi ternyata berpatah-patah kata. Di situ kemudian di sana terkadang kita mudah sekali merasa bosan. Karena apa? Orang-orang yang memberikan sambutan, orang-orang yang memberikan sepatah dua patah kata itu terkadang yang disampaikan hanya muter-muter saja. Tidak ada intinya. Mungkin intinya ada, tapi diulang-ulang terus. Dan terkadang dengan begitu kita kemudian menjadi bosan.
Ya kan? Kalau ada yang acara demikian, sering kita menjadi bosan. Lalu bagaimana kira-kira perasaan Tuhan? Perasaan Tuhan, pernahkah kita berpikir tentang perasaan Tuhan ketika kita berdoa kepadanya dengan cara yang seperti orang pidato tadi, seperti orang sambutan itu tadi? Tidak ada intinya, hanya bertele-tele, muter-muter tidak karuan. Kira-kira perasaan Tuhan bagaimana? Pernah atau tidak atau kita memikirkan perasaan Tuhan? Atau kita hanya yang penting perasaanku? Tapi sebelum kita lanjutkan, ternyata perlu kita bedakan dulu, teman-teman. Perlu kita bedakan dulu antara doa yang panjang, ya, doa dalam waktu yang lama, dan doa yang bertele-tele. Doa dalam waktu yang lama dan doa yang bertele-tele itu ternyata berbeda, teman-teman. Karena dalam hal ini doa yang panjang dan doa bertele-tele itu ternyata juga memiliki makna masing-masing. Coba teman-teman lihat di dalam Matius 26 ayat 40, ya. Matius 26 ayat 40, di mana pada saat itu adalah ketika Tuhan Yesus berdoa di mana? Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Dan di sana Yesus menegur Petrus. Menegur Petrus, dia mengatakan apa? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Jadi dalam hal ini kita bisa pahami ternyata Tuhan Yesus pun ketika berdoa ternyata juga membutuhkan atau memakan waktu yang lama. Makan waktu yang lama. Tapi berbeda dengan doa yang bertele-tele. Doa yang hanya berputar-putar saja, doa yang memang tidak ada isinya, bahkan doa yang tidak dibarengi dengan ketulusan hati. Doa bertele-tele itu adalah sebuah doa yang panjang, ya. Doa yang panjang tapi tidak ada intinya, diulang-ulang. Dan banyak orang secara khusus pada saat masyarakat Yahudi di dalam konteks bacaan kita, mereka menganggap bahwa dengan doanya itu diulang, ya, entah itu 40 kali, 100 kali, sekian ribu kali, itu yang akan didengar oleh Tuhan. Apakah demikian? Apakah itu yang memang menjadi kehendak Tuhan? Konteks bacaan kita dari Matius pasal 6 ini adalah Tuhan Yesus itu menyindir orang-orang Yahudi atau para pemuka agama, orang-orang Farisi yang mereka itu doanya itu hanya ingin dilihat atau hanya ingin menerima pujian dari masyarakat pada waktu itu. Jadi doanya panjang. Bahkan di dalam ayat awal, ayat 5 dan ayat 6 mereka apa? Kalau berdoa itu di pinggir-pinggir jalan. Yaitu di tikungan-tikungan jalan raya. Dalam ayat 5 dikatakan supaya mereka dilihat orang. Jadi motivasinya itu sudah keliru. Motivasi berdoanya itu sudah keliru. Jadi dalam hal ini doa yang bertele-tele itu ternyata didasari dengan motivasi yang keliru. Makanya tidak boleh berdoa secara bertele-tele. Apalagi kalau sudah, misal berdoa syafaat di dalam sebuah persekutuan. Ayo, Mas A atau Mbak B berdoa. Karena dilihat temannya, dongane sing dawa, doanya yang panjang, kata-katanya diulang-ulang saja. Karena hanya apa? Ingin mendapatkan pujian. Ingin mendapatkan pujian. Jadi dari motivasinya saja sudah keliru jika ada orang yang berdoa secara bertele-tele. Yang memang di dalam ayat 7 dan ke-8 itu adalah tentang konsepnya. Konsep berdoa itu memang berdoa yang tulus, berdoa yang tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tapi memang doa yang memang ditujukan kepada Tuhan. Doa yang ditujukan kepada Tuhan Allah sendiri. Dan sekali lagi saya sampaikan, doa yang bertele-tele berbeda dengan doa yang apa? Yang memakan waktu yang lama. Ada satu istilah yang familiar gitu ya.
Satu istilah yang familiar mungkin di kalangan teman-teman pemuda-pemudi atau remaja itu terkenal, yaitu istilahnya adalah push. Pray until something happens. Itu kan mengatakan ya kita harus selalu berdoa. Berdoa sampai sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena di dalam iman kita, Tuhan itu pasti mendengar doa-doa kita. Apalagi di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah maha tahu. Yang diperlukan Tuhan itu apa toh? Kerendahan hati kita untuk meminta. Kerendahan hati kita untuk mengakui keterbatasan kita. Jadi kalau kita berdoa itu kan menunjukkan kita itu rendah hati, kita itu memang membutuhkan Tuhan dan kita tidak hanya angkuh egois. Walaupun Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan itu mau lihat, ini sebenarnya ini anak-anakku, para pemuda-pemudi ini sebenarnya rendah hati tidak? Coba mereka mau minta tolong tidak? Kan ada kan orang yang terkadang karena merasa dirinya itu sudah bisa, merasa kaya, merasa paling hebat, gengsi mau minta tolong. Nah kita gengsi tidak sama Tuhan? Kita gengsi tidak untuk minta tolong kepada Tuhan melalui doa kita? Kalau gengsi, ya ke laut aja loh. Buat apa gengsi? Karena memang kita itu terbatas kok. Kita itu penuh keterbatasan, kita itu sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tapi di sini sekali lagi saya sampaikan, ketika kita memohon pertolongan dari Tuhan, motivasinya itu harus benar. Motivasinya adalah memang karena kita itu membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Bukan motivasinya untuk mendapat pujian untuk diri kita sendiri. Maka dari itu sangat tepat sekali doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat berikutnya, yaitu doa Bapa kami. Ya, secara khusus saya kutip di dalam ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, jadilah kehendakmu. Itu kan berarti frase itu menunjukkan penyerahan diri. Ya Tuhan, biar kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan keinginan saya. Itu menunjukkan bagaimana penyerahan kita, keberserahan kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Sering orang ketika berdoa, ini penyakit orang ketika berdoa itu kemudian hanya memaksakan kehendaknya, memaksakan keinginannya kepada Tuhan, tapi kemudian lupa, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi apa yang kita doakan itu benar, apa yang kita minta atau cara kita meminta melalui doa itu benar, tapi akan menjadi salah atau malah menjadi sebuah keberdosaan kita ketika apa? Kita memaksakan kehendak kita. Karena memang yang paling benar itu adalah jadilah kehendakmu. Jadi teman-teman, saudara-saudari Kompa GKJ Magelang, saat ini kita belajar tentang doa. Doa yang tidak bertele-tele. Doa yang tidak bertele-tele itu apa toh? Doa yang hanya diulang-ulang, doa yang hanya hafalan. Doa yang hanya hafalan. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana itu kan sering melihat atau sering mendengar kalau tentang doa itu ada anak kecil yang minta tolong, doanya malah doa minta makan ketika dia terjatuh di sungai. Loh, konteksnya berbeda. Kita masih anak-anak, kita semua sudah beranjak dewasa. Ada yang SMA, ada yang kuliah. Mosok yo dongane hafalan. Padahal kan kebutuhannya berbeda-beda. Kebutuhannya masing-masing itu berbeda-beda. Hari lepas hari itu kebutuhannya berbeda-beda.
beda. Dan di dalam GKJ itu ada istilah CD. CD pengertian sederhananya adalah sebuah kedewasaan kita di dalam hidup ketika hidup di dalam iman Kristen. Jadi iman kita itu sudah bertumbuh semakin dewasa. Segalanya sudah dipercaya untuk bisa mandiri, berdoa tidak perlu dipaksa, beribadah tidak perlu dipaksa. Dan secara khusus dalam saat ini mosok doa nih yo hafalan. Sekali lagi saya sampaikan kan konteksnya berbeda, kebutuhannya berbeda-beda. Maka ketika kita datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita, ya jangan hafalan. Walaupun mungkin pergumulannya sama. Mosok ya hanya meminta, pasti ada yang disyukuri. Walaupun kita itu di tengah-tengah pergumulan, tidak semuanya itu tidak ada yang tidak bisa disyukuri. Pasti ada hal yang bisa disyukuri. Kemarin mungkin bisa makan dengan tahu tempe. Oh, hari ini puji Tuhan bisa makan dengan sambal tok. Itu kan berkat Tuhan. Kemarin puji Tuhan bisa jajan kebab. Oh, hari ini puji Tuhan bisa jajan hamburger. Berkat Tuhan lagi. Apa itu tidak disyukuri? Nah, inilah doa yang bertele-tele itu adalah doa yang memang sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan doa yang hanya hafalan, hanya doa yang tadi seperti saya sampaikan, ya mung koyo ngono kuwi. Jadi semuanya dipukul rata. Saya hanya mau sampaikan di sini begini. Jujurlah ketika berdoa kepada Tuhan. Jangan ada yang ditutupi. Kepada Mbah Google saja kita jujur kok. Kenapa saya sampaikan kepada Mbah Google jujur? Ya kadang kalau sedang cari materi atau tugas, saking detailnya ditulis kabeh. Itu kan jujur. Makalah tentang kesehatan, tentang keperawatan, atau tentang pertanian, isinya ini. Itu kan jujur. Tapi apakah kita jujur kepada Tuhan melalui doa kita? Kalau kita jujur, pasti doa kita tidak bertele-tele. Kalau kita mau terbuka kepada Tuhan, pasti doa kita tidak bertele-tele. Jadi saat ini kita belajar, kalau berdoa motivasinya kudu benar. Adalah ketulusan, adalah berdoa dengan tulus kepada Tuhan. Jangan hanya untuk menerima pujian. Dan kalau jangan sampai kita berdoa secara bertele-tele karena apa? Karena kita itu sudah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa setiap hari. Yang ketiga apa? Ketika kita berdoa, jujurlah kepada Tuhan. Apa yang kita rasakan, baik itu senang, sedih, ungkapkan kepada Tuhan. Karena dengan berdoa, kita semakin menunjukkan bahwa kita memiliki kerendahan hati, menyadari keterbatasan kita. Selamat membangun kehidupan yang lebih baik, selamat menjadi murid-murid Kristus yang tidak berdoa secara bertele-tele. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk doa syafaat terbagi menjadi 3. Untuk bangsa dan negara akan dipimpin oleh Mbak Ella. Untuk gereja komisi akan dipimpin oleh Dito. Dan untuk studi dan orang tua akan dipimpin oleh Mbak Nia. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Semoga bangsa dan negara ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi, dan setiap masalah yang sedang dihadapi negara ini dapat terselesaikan dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi pemerintah yang mengambil keputusan dalam menjalankan negara ini ya Tuhan. Semoga dapat menjadi lebih baik lagi dan berguna bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk gereja dan komisi kami. Tolong Tuhan berkati gereja kami, berkati warga gereja yang beribadah, berkati mereka semua agar mereka semua selalu sehat. Dan Tuhan berkati komisi kami, berkati pengurus komisi yang mengurus masing-masing komisi. Tolong Tuhan berkati. Tolong Tuhan berikan berkat bagi gereja dan komisi kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur buat berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk studi kami Tuhan, berkati kami baik dari kelas 10, 11 maupun kelas 12 dalam belajar kami sehari-hari Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan, berkati mereka, berikan mereka kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian pengutusan, yaitu Hatiku Percaya. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan menerima berkat dan pengutusan. Janganlah dirimu terlena oleh nafsu jahat semata, tetapi selalulah mendekatkan diri kepada Kristus sang sumber kasih itu. Kiranya Kristus tidak meninggalkan diri kami barang sesaat, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegangi hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.